pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing di dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah nas pembimbing. Mari kita bawa doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur kami, jikalau pada kesempatan ini Engkau mempersatukan kami di tengah-tengah saudara kekasih kami di rumah kami masing-masing karena pandemi COVID-19 ya Bapak. Jauhkanlah segala penyakit COVID, biarpun Tuhan penyakit apapun Tuhan jauhkan dari kami ya Bapak, biar cepat Tuhan selesai COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjauhkan itu semua dari kami ya Bapak. Tuhan, berikanlah kami roh-Mu yang kudus untuk memimpin hidup kami supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih dari itu, kami mendekatkan diri kepadamu dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum Allah yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para kitab para nabi."
kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah kita memasuki pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Yesus nampinu dosa, kitu beja sawarga, kanu sasabatena, serta salah lambana. 'Dewa, 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 'dewa
mari kita membaca Mazmur secara bersahut-sahutan yang terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, pelayan menghampiri setia. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Sambutkanlah pelanggaranku, buat aku menista. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil di dalam putusanmu. Sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatimu takdir ya Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan mempersiapkan pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita bersatu hati untuk minta pertolongan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami sangat berterima kasih di mana pada saat ini atas pemeliharaan Tuhan yang tak henti-henti, yang sampai dengan saat ini masih kami rasakan. Di hadapan kami sudah terbuka firman kebenaran-Mu, namun sebelum kami membaca dan merenungkannya, kiranya Tuhan hadir atas kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang akan Tuhan sampaikan dapat kami pahami dan dapat kami mengerti, terutama Tuhan mengizinkan dan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman. Inilah Tuhan, doa syukur kami sambut firman kebenaran-Mu. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah menerima roti hidup lalu berbagi dalam kehidupan. Kehadiran Yesus melalui mujizat yang dilakukan mengundang banyak reaksi. Mereka yang mengikuti Yesus karena membutuhkan pertolongan kemudian menjadi percaya. Ada yang hanya sekadar ikut-ikutan atau ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus, sehingga memahaminya secara dangkal, atau mungkin tidak percaya. Ada yang tidak senang, bahkan dengan terang-terangan membenci Yesus. Tapi apapun reaksi orang sekitar tidak menyurutkan kehadiran Yesus melalui pelayanan yang dilakukan. Kehadiran Yesus yang terus membagikan kasih kepada banyak orang yang membutuhkan menjadi cara untuk mengajak. Banyak orang memahami makna kehadirannya dan menjadi percaya. Dunia yang menjadi percaya itu diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes. Ini tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pasal 6. Dalam salah satu bagian pasal 6 ada kisah yang mengesankan. Banyak orang yang datang untuk menghampiri Yesus. Ada kisah mengenai Yesus memberi makan banyak orang. Banyak sekali mujizat yang Tuhan buat. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umat yang katanya percaya kepada Kristus, selalu berharap bahwa mujizat itu ada. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Yaitu hendaknya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya, dan supaya kami percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu jawaban kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus bisa dikatakan, bisa juga disebut juga sebagai diakonus agung, yang artinya dia memberi makan 5.000 orang di ayat sebelumnya. Mujizat yang dilakukan Yesus dianggap setara dengan mujizat yang dilakukan oleh Musa. Inilah yang mau disampaikan oleh Yesus, bahwa roti pada zaman Musa sesungguhnya diberikan oleh Allah dengan maksud menguji ketaatan Israel. Sekali lagi, menguji ketaatan Israel. Saat itu Israel pasca keluar dari Mesir bersungut-sungut karena lapar. Lalu Allah mengirimkan mana atau roti yang dilakukan oleh Allah pada zaman Musa, hendak mengokohkan kedaulatannya sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan, bahwa dia bisa bertindak mengatasi kesulitan yang dihadapi umat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun Yesus disebut diakonos yang agung, tujuan pelayanannya bukan sekadar memberi materi kepada orang yang mengikutnya. Yang dia tawarkan adalah dirinya sebagai roti hidup. Bukan hanya perut kita yang dikenyangkan, tetapi seluruh kehidupan kita dikenyangkan oleh keselamatan yang dimateraikan oleh tubuh Yesus dan yang darahnya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, maka yang dikejar bukan keuntungan material atau yang sifatnya sementara, tetapi keuntungan yang sifatnya kekal, yaitu keselamatan. Salam kudus. Orang yang sudah menerima keuntungan kekal, yaitu keselamatan dalam Kristus, tidak melihat materi sebagai berkat keselamatan saja, tetapi sebagai alat untuk dibagi-bagikan kepada
banyak orang, supaya setiap orang merasakan keselamatan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mau berbagi kepada sesama, tidak lagi hanya mencari keuntungan sendiri. Ini yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita sekalian. Mujizat dalam perjanjian lama adalah tindakan Allah terhadap ciptaan. Mujizat di dalam perjanjian baru, khususnya yang dilakukan oleh Yesus, tanda kehadiran Allah di tengah ciptaan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Lalu kita sebagai gereja bukan hanya memberitakan Yesus, tapi menghadirkan dirinya untuk melayani dunia atau pelayanan sosial. Artinya Tuhan menginginkan kepada kita sebagai umat yang percaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu ada. Kehadiran Yesus itu ada. Dan ini yang harus kita hadirkan di setiap nafas dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini firman mengajarkan kepada kita dan mengingatkan bahwa aku ini ada loh, kalau bahasa gaulnya, bahasa anak muda atau bahasa kerennya. Dia yang sudah memberikan keselamatan, dan saat ini kita sedang dituntut untuk bekerja. Artinya, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan berbagi di dalam kehidupan sosial. Yesus menginginkan kita sebagai pengikut, sebagai orang percaya, ingin ada tindakan nyata yang tidak bersungut-sungut. Tetapi kita lakukan semua itu dengan tulus. Ini yang hendak Tuhan sampaikan buat saya pribadi, untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita memasuki pengakuan rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Besar pengorbanannya di Kalvari,
mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat dan kesempatan ini sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan kuduskanlah sehingga dapat terpakai dengan baik dan dapat menjadi berkat dalam pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk menyampaikan syafaat-syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Allah, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala izin-Mu. Terima kasih atas segala firman kebenaran-Mu yang telah Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang mungkin pada pagi hari ini tidak sempat hadir atau mungkin yang mempunyai pergumulan yang kami tidak tahu. Kiranya Tuhan pun hadir atas mereka agar apa yang jemaat kami hadapi yang menjadi pergumulan mereka menjadi kuat di Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin sedang mengalami sakit, lemah fisik atau dalam proses penyembuhan. Untuk Ibu kekasih kami Marta Wuli Hasiholan, untuk Bapak Oman Warso, Bapak dan Ibu Sukandi Kale, Saudara Simon Simatupang, Bapak Manahan Sihombing, Bapak JP Huta Barat, Saudari dan anak kami kekasih Virgi. Begitu juga untuk Ibu Pendeta beserta keluarga. Kiranya Tuhan hadir atas mereka pribadi lepas pribadi. Secara khusus kami serahkan Ibu kekasih kami, Ibu Pendeta dan keluarga di dalam proses pemulihannya. Tuhan hadir atas Ibu Pendeta dan keluarga, berikan kekuatan, berikan kesembuhan di dalam pemulihan ini Tuhan. Tuhan hadir atas mereka agar mereka bisa pulih kembali, bisa bersama-sama kami untuk kembali melayani ya Tuhan. Kami juga menyerahkan secara khusus anak kekasih kami Virgi. Kiranya Tuhan hadir atas anak kekasih kami ini dan Tuhan pulihkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan selalu memberikan kekuatan. Kami juga tidak lupa mendoakan kepada program-program sinodal. Kiranya Tuhan hadir agar apa yang sudah diprogramkan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk lembaga Wikuminis, masyarakat, bangsa dan negara. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan. Pulihkanlah bangsa dan negara kami Tuhan dengan kondisi yang saat ini yang tidak kondusif. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu ada untuk kami, untuk memberi kekuatan, memberikan dukungan untuk kami semua Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi kami masyarakat agar bisa berdampingan hidup di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Pulihkanlah ekonomi bangsa negara kami. Kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk lingkupan dan lingkungan kami di mana Tuhan tempatkan kami di lingkungan Secata. Tuhan berkati lingkungan kami. Tuhan juga berkati lingkup Secata dari komandan beserta jajarannya agar mereka bisa berhidup berdampingan bersama-sama kami. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada pagi hari ini juga kami berdoa secara khusus untuk
kaum ibu di jemaat kami, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Kaum bapak juga Tuhan, berkati mereka, berikan juga kekuatan, berikan juga kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk guru-guru pendidikan agama Kristen di seluruh Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan agar mereka bisa berkembang, bisa bertambah guru-guru pendidikan agama Kristen di Indonesia ini ya Tuhan. Masih banyak yang kami mohon dan kami minta, tapi kami meyakini dan mengimani Tuhan Maha mengetahui. Inilah Tuhan rangkaian syafaat kami. Seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Menerima roti hidup, lalu berbagilah dalam kehidupan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.